Halo, selamat datang teman sehat. Di video kali ini, Duduk di Dapur akan membahas tentang kesehatan mental dan suasana hati. Tahukah teman-teman bahwa apa yang kita makan dapat memengaruhi perasaan dan suasana hati kita? Suasana hati adalah keadaan emosional yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk makanan. Makanan yang Anda konsumsi dapat memengaruhi keseimbangan hormon dan neurotransmitter di otak yang berperan dalam mengatur emosi, motivasi, dan konsentrasi Anda. Bagaimana itu bisa terjadi? Ternyata ada hubungan erat antara otak dan usus yang juga disebut sebagai otak kedua. Usus adalah tempat tinggal miliaran bakteri yang mempengaruhi produksi zat kimia yang terus-menerus membawa pesan dari usus ke otak. Dua contoh dari zat kimia ini adalah dopamin dan serotonin yang dikenal sebagai hormon bahagia. Mereka berperan penting dalam mengatur mood, motivasi, dan fungsi kognisi otak. Mengonsumsi makanan yang kaya nutrisi seperti asam lemak omega-3, vitamin D, vitamin B, serat, dan probiotik dapat membantu menjaga keseimbangan bakteri baik di usus kita yang juga berpengaruh positif terhadap produksi zat kimia ini. Ketika produksinya optimal, otak menerima pesan positif ini dan keadaan mental pun bisa terpengaruh. Kita akan merasa lebih gembira, lebih tenang, dan lebih berenergi. Sebaliknya, mengkonsumsi makanan yang buruk, seperti makanan banyak olahan, tinggi lemak, gula, dan garam, dapat mengganggu keseimbangan bakteri buruk di usus kita yang juga berpengaruh negatif terhadap produksi zat kimia ini. Ketika produksinya terganggu, otak menerima pesan negatif ini dan keadaan mental pun bisa terganggu. Kita akan merasa lebih sedih, lebih gampang cemas, dan lebih gampang merasa lelah. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental dan nutrisi kita? Berikut adalah beberapa tips makanan yang dapat kita coba. Konsumsi lebih banyak buah dan sayur setiap hari. Buah alpukat, sayur bayam, dan kale, mereka kaya akan antioksidan, vitamin, mineral, dan serat yang dapat membantu mencegah dan mengobati depresi. Sebuah studi dari Edith University di Australia menemukan bahwa mengonsumsi setidaknya 470 gram buah dan sayur setiap hari dapat mengurangi tingkat stres kita sebesar 10%. Konsumsi lebih banyak makanan yang kaya asam lemak omega-3 seperti ikan, kacang-kacangan, biji-bijian, dan minyak zaitun. Asam lemak omega-3 dapat meningkatkan mood dan mengurangi gejala depresi. Penelitian juga menemukan bahwa kadar omega-3 yang rendah dapat berpengaruh pada respons stres dan membuat kita lebih rentan mengalami tingkat stres yang lebih tinggi. Konsumsi lebih banyak makanan yang kaya vitamin D, seperti telur, susu, jamur, dan ikan. Vitamin D dapat membantu mengatur produksi serotonin di otak yang dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi risiko depresi. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan perasaan murung, lesu, dan tidak bersemangat. Konsumsi lebih banyak makanan yang kaya vitamin B, seperti daging, telur, susu, sayuran hijau, dan sereal. Vitamin B dapat membantu menjaga fungsi saraf dan otak yang sehat, yang dapat memengaruhi suasana hati dan fungsi otak. Kekurangan vitamin B dapat menyebabkan perasaan cemas, lekas marah, dan gampang bingung. Konsumsi lebih banyak makanan yang kaya probiotik, seperti yogurt, kefir, kimchi, dan tempe. Probiotik adalah bakteri baik yang dapat membantu menjaga kesehatan usus dan produksi zat kimia otak. Probiotik juga membantu mengurangi peradangan yang berhubungan dengan depresi dan gangguan mental lainnya. Kurangi konsumsi makanan yang buruk, seperti makanan ultra-olahan, tinggi lemak, gula, dan garam. Makanan ini dapat merusak keseimbangan bakteri buruk di usus kita yang dapat mengganggu produksi zat kimia otak. Makanan ini juga dapat menyebabkan peningkatan berat badan, tekanan darah, kolesterol, gula darah, dan risiko penyakit kronis yang dapat memperburuk kesehatan mental kita.
Itulah beberapa tips yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental dan suasana hati kita dengan makanan yang kita makan. Ingat, kita adalah apa yang kita makan. Jadi, pilihlah makanan yang baik untuk tubuh dan pikiran kita. Terima kasih telah menonton video Duduk di Dapur. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.